Edisi kali ini kita akan membahas alur cerita anime movie yang kemarin sedang ramai bermunculan, yaitu Suzume no Tajimari. Film ini dirilis pada tahun lalu, kalau di Indonesia rilis pada bulan Maret kemarin. Film ini disutradarai oleh Makoto Shinkai. Karakter di dalamnya sendiri digambarkan oleh Masayoshi Tanaka, dengan pengisi suara Nanoka Hara alias Suzume Iwato, Hokuto Matsumura alias Sota Munakata, dan jajaran cast lainnya. Maka dari itu lebih baik menonton filmnya secara langsung agar kalian mendapatkan cinema experience-nya. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum menonton film yang satu ini. So welcome back Galeri Sinema di alur cerita film. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang sedang tersesat serta mencari ibunya dan berjalan sendirian di sebuah tempat yang sudah hancur. Ketika dia sudah mulai putus asa, dia mendengarkan langkah kaki seseorang yang sedang menghampiri dirinya. Ternyata itu adalah mimpi yang terasa sangat nyata dan seketika dia pun terbangun dari tempat tidurnya. Wanita ini bernama Suzume. Dia merupakan seorang yatim piatu. Suzume tinggal di sebuah desa yang bernama Kyushu. Dia tinggal di rumah bersama dengan tantenya yang bernama Tamaki Iwato. Lalu Suzume bersiap pergi ke sekolah seperti biasa. Di pagi itu dia bertemu dan berpapasan dengan seorang laki-laki tampan yang Suzume rasa kayaknya dia pernah ketemu sama laki-laki itu. Seketika merasa dejavu. Namun karena wajahnya yang ganteng dan good looking, Suzume pun memuji laki-laki itu. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Suzume di mana tempat terpencil yang sudah hancur dan ditinggalkan seperti runtuhan bangunan terdekat di desa Kyushu. Suzume berkata ada di balik gunung. Tempatnya sudah hancur ditinggalkan karena sudah bangkrut. Kemudian laki-laki misterius itu pun pergi. Karena penasaran dan masih kepikiran dengan laki-laki itu, Suzume pun memutuskan untuk pergi mengejarnya dengan mengayuh sepedanya menaiki gunung dan pergi ke tempat terbengkalai itu. Sesampainya di sana, Suzume berteriak sembari mencari laki-laki itu. Namun nihil yang dia temukan hanyalah sebuah pintu berwarna putih berada di tengah-tengah kolam. Suzume penasaran dengan pintu itu karena seperti tidak biasanya berdiri sendiri di tengah kolam. Sebelum membuka pintu itu, Suzume menemukan sebuah patung berbentuk kucing dan tanpa disengaja dia membebaskan makhluk putih di dalamnya. Dia masih gak percaya dengan apa yang dia lihat. Suzume pun membuka pintu itu karena dia merasakan energi dan mendengarkan sesuatu di dalamnya. Setelah pintu itu terbuka, ternyata ada dimensi lain di dalamnya, seperti padang rumput dengan langit penuh bintang kelap-kelip bercahaya. Seketika dia seperti melihat kilasan memori masa kecilnya yang hampir hilang dalam ingatannya. Suzume berusaha masuk ke dimensi itu, namun dia selalu gagal. Karena shock dan merasa dirinya mungkin sudah gila, dia pun kabur ketakutan meninggalkan pintu yang masih terbuka. Suzume pun kembali ke sekolah. Singkat waktu, jam makan siang pun sudah dimulai. Di saat itu, Suzume melihat di pegunungan sebuah asap hitam kemerahan dari kaki gunung. Dia pun memberitahu teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak bisa melihat fenomena itu. Hanya Suzume yang dapat melihatnya. Beberapa saat kemudian, muncul peringatan gempa dari pemerintah. Seketika semua anak di sekolah dan warga desa Kyushu terkejut dengan peringatan gempa tersebut. Karena panik, Suzume pun langsung pergi menuju ke arah asap tersebut. Dia kembali ke tempat terbengkalai di balik gunung, di tempat pintu yang dia temukan tadi, dan ternyata asap itu berasal dari sana. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat laki-laki yang dia temui di awal tadi sedang kewalahan menutup pintu di tengah kolam yang terus mengeluarkan energi jahat asap hitam kemerahan yang semakin besar dan tak terkendali. Laki-laki itu ternyata bernama Sota Munakata. Sota menyuruh Suzume untuk pergi dari sana karena berbahaya. Suzume merasa bersalah karena sudah membuka pintu tersebut. Lalu bersama-sama mereka pun berusaha menutup pintu tersebut. Terlambat, energi tersebut sudah terlalu kuat, bahkan membentuk sebuah monster cacing asap raksasa yang menjulang tinggi ke atas langit dan perlahan akan tumbang atau jatuh. Karena jika monster itu jatuh,
maka akan terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat. Sota mengatakan ada yang membebaskan patung kucing atau batu kunci penahan gerbang pintu tersebut, dan tanpa sepengetahuan Sota, Suzume lah yang membebaskan patung kucing atau batu itu. Sekuat tenaga, Suzume dan Sota menutup pintu itu yang makin lama makin sangat kuat dan susah sekali ditutup. Gagal. Perlahan monster asap itu pun jatuh menghantam ke tanah. Seketika itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat, meruntuhkan beberapa bangunan warga. Namun dengan keberanian dan tekad, mereka berhasil menutup pintu tersebut serta menguncinya dan menghancurkan monster asap hitam itu. Sebelumnya, fenomena monster asap energi besar ini hanya bisa dilihat oleh mata Suzume dan Sota. Orang-orang di sekitar tidak bisa melihatnya. Suzume pun mulai menangis akan kekecauan yang sudah dia perbuat. Sota pun menenangi Suzume dan mereka pun berkenalan. Sota pun memperkenalkan dirinya yang berprofesi sebagai closer the door, yang membawa sebuah kunci magis untuk mengunci setiap pintu yang terbuka. Sota berkeliling Jepang untuk menutup pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka untuk menghentikan monster asap pembawa bencana agar menghilang dengan cara segera menutup pintu dan menguncinya dengan kuncinya. Tugas ini sudah turun-temurun diturunkan dari keluarganya. Pintu putih tadi yang ada di desa Kyushu adalah pintu pusat gerbang bagian timur, di mana harusnya selalu terkunci dan tidak boleh terbuka. Makanya terdapat patung berbentuk kucing, karena jika terbuka dapat melepaskan energi jahat pemicu bencana. Namun karena Suzume mencabut patung kunci tersebut, maka pintu-pintu lain akan terbuka dan muncul secara random tak terkendali. Akibat insiden ini, tangan Sota pun terluka dan tergores. Lalu Suzume pun mengajak Sota ke rumahnya untuk diobati dan diperban. Di saat itu masih jam sekolah, bahkan masih memakai seragam. Namun Suzume tak peduli. Suzume pun meminta maaf kepada Sota dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahan yang dia perbuat. Bersama Sota, dia akan memburu batu kunci yang kabur itu agar gerbang kembali terkunci dan kedamaian dapat tercipta kembali. Namun saat mereka berdua sedang beristirahat di kamar Suzume, tiba-tiba kucing putih menghampiri Suzume. Dia pun senang dan menyayangi kucing itu. Kucing itu berkata, "Suzume adalah milikku. Kau menghalangiku, Sota." Ternyata kucing itu bernama Daijin dan merupakan patung kucing atau batu kunci yang dibebaskan Suzume di awal cerita. Daijin yang bisa ngomong, dia pun mengutuk Sota menjadi sebuah kursi. Kursi itu merupakan kursi milik Suzume yang dibuat langsung oleh mendiang ibu Suzume. Kursi itu menjadi hidup karena memiliki jiwa Sota yang tersegel di dalam kursi itu, yang juga memiliki mata. Karena dikutuk Daijin jadi kursi, Sota marah dan mengejar Daijin, dan Suzume pun ikut kabur mengejar mereka berdua. Namun dihentikan Tante Suzume, Tante Tamaki yang khawatir pasca gempa hebat tadi karena Suzume tidak mengangkat telepon. Suzume mengabaikan tantenya dan pergi mengejar Sota dan Daijin, yang membuat Tamaki menjadi lebih khawatir kepada keponakan perempuannya itu. Kucing putih itu pun viral di media Twitter. Gambarnya banyak sekali yang nge-share dan nge-retweet berkali-kali. Suzume mengejar Daijin dari info Twitter orang-orang hingga ke pelabuhan dan memasuki kapal. Suzume dan Sota pun gagal menangkap Daijin. Dia melompat dengan kekuatannya menuju kapal di sampingnya. Hal ini membuat Suzume dan Sota terjebak di kapal dan malah berlayar ke Pulau Kobe. Tante Suzume pun menelpon Suzume karena khawatir enggak pulang-pulang. Suzume pun ngibul kepada tantenya dengan mengatakan dia akan menginap beberapa hari. Karena Suzume sering ngibul, membuat tantenya ini tidak percaya dan khawatir dengan keadaan Suzume. Di kantornya, Tamaki disemangati oleh teman kerjanya, yaitu Minoru, yang menaruh hati dengan Tamaki. Jadi Tamaki ini adalah adik dari ibunya Suzume yang sekarang mengurus Suzume. Sota yang berubah menjadi kursi pun juga viral di Twitter. Karena hal itu, Suzume pun harus menyembunyikan kursi tersebut biar tidak ada yang curiga. Sesampainya di sana, mereka melanjutkan pencarian Daijin melalui Twitter dikarenakan banyak yang nge-share fotonya. Lalu foto-foto itu mengarah mereka ke sebuah perkebunan jeruk di wilayah pedesaan bagian barat. Lalu Suzume dan Sota pun menuju ke sana. Namun di perjalanan
mereka melihat seorang wanita seumuran Suzume yang kewalahan karena jeruknya jatuh di atas motornya. Suzume yang melihat hal itu pun menolongnya. Mereka berkenalan dengan perempuan itu yang ternyata bernama Chika. Mereka bertiga pun beristirahat dan menikmati sunset sambil memakan buah jeruk yang segar. Di saat itu, Suzume pun melihat monster asap hitam muncul yang menandakan bahwa pintu gerbang terbuka dan akan ada bencana yang segera datang. Lalu Suzume dan Sota pamit pergi. Chika pun kebingungan kenapa buru-buru. Dikarenakan jarak yang masih jauh, mereka berdua pun nebeng di motornya Chika dan diantar oleh Chika agar bisa sampai tepat waktu. Ternyata benar saja Daijin sudah berada di sana dan pintu sebuah sekolah sudah terbuka dan monster asap hitam keluar dari sana. Dengan sekuat tenaga, Sota dan Suzume menutup pintu tersebut dan hampir saja monster asap hitam itu membuat bencana lagi. Daijin pun kembali kabur. Segera Suzume dan Sota menyadari bahwa Daijin lah yang membuat setiap pintu gerbang terbuka. Chika pun memberikan tempat menginap dan makan gratis karena orang tuanya pemilik bisnis onsen dan restoran. Mereka pun makan, mandi, ngobrol, dan beristirahat. Keesokan paginya, Suzume dan Sota melanjutkan perjalanan kembali. Mereka berjalan bersama ke hutan lebih jauh lagi dari desa Kyushu. Suzume pun tidak mengangkat telepon dari tantenya yang miss call beratus-ratus kali. Dia pun ketahuan bohong lagi dan terjadi perdebatan antara mereka. Suzume pun tidak bisa mengelak lagi dan mengatakan kepada tantenya untuk tidak khawatir. Lalu Suzume pun kembali melanjutkan perjalanan bersama Sota. Di tengah perjalanan, hujan lebat pun turun. Mereka tidak bisa bergerak karena bus berikutnya masih sangat lama. Seorang ibu-ibu dengan dua anaknya naik mobil menawarkan tumpangan gratis kepada Suzume. Akhirnya mereka berdua pun mendapatkan tumpangan karena tempat penitipan anaknya sedang libur. Karena kebetulan ada Suzume, ibu itu pun langsung meminta Suzume untuk membantu mengurus anaknya sembari dia membuka kedai restorannya dan melayani konsumen. Suzume kewalahan mengurus dua anak ibu itu. Karena sabar, dia pun berhasil mengurus mereka hingga tertidur. Suzume juga menjadi waitress dan membantu di tempat restoran malam ibu tersebut dan melayani para konsumen. Di saat itu, Suzume terkejut dengan kehadiran Daijin yang santai duduk di dalam restoran. Daijin pun kabur lagi. Karena tidak mau melewati kesempatan tersebut, Suzume dan Sota pun keluar dan mengejarnya. Mereka pun sampai di sebuah tempat yang sudah terbengkalai lagi dan mereka kembali menemukan pintu gerbang yang akan terbuka akibat ulah Daijin. Namun kali ini pintunya terbuka berada di atas sebuah biang lala. Mereka pun segera berusaha menutup pintu itu. Ternyata Daijin sudah berada di sana dan mengatakan bahwa mereka berdua pasti akan gagal. Sota yang kesel segera menyerang Daijin, yang dimana Suzume bergegas untuk menutup pintu tersebut. Di saat hendak menutup pintu itu, Suzume terkena sebuah efek dari halusinasi dimensi, di mana sebuah dimensi lintas ruang dan waktu yang mereka namai Ever After yang sangat indah. Seketika membawa kembali memori masa kecil Suzume yang membuatnya terhipnotis dan hampir membunuh dirinya sendiri dengan menjatuhkan badannya. Beruntung, Sota segera menyadarkan Suzume dan mereka kembali menutup dan mengunci pintu tersebut. Setelah itu, mereka pun kembali ke tempat restoran ibu tersebut dan Daijin lagi-lagi berhasil lolos. Sesampainya di sana, ibu dan karyawan itu pun khawatir kemana Suzume ini yang tiba-tiba kabur. Kemudian mereka pun membuat udon ramen untuk makan malam, lalu berfoto bersama sebagai kenang-kenangan dan beristirahat. Keesokan paginya, Suzume berusaha membangunkan Sota karena sejak awal Sota tidur dalam bentuk kursi. Dia ini susah untuk bangun dikarenakan semakin hari jiwanya itu semakin hilang dan akan berubah menjadi kursi seutuhnya yang tidak memiliki jiwa. Tapi Suzume selalu menyelamatkan jiwa Sota untuk kembali bangun dari tidurnya dengan cara mencium kursi itu dan akhirnya Sota pun kembali sadar.
Mereka pun berpamitan dengan ibu pemilik resto dan menaiki kereta menuju ke Tokyo, tempat apartemennya Sota, untuk membuat rencana berikutnya. Suzume pun hampir lupa dengan tantenya dan mengecek HP-nya, banyak banget miss call. Tentu saja tantenya sangat khawatir dengan Suzume dan berkata akan segera menyusul karena handphone Suzume ini sudah dikasih tracking atau pelacak oleh tantenya. Sesampainya di Tokyo, Suzume dan Sota segera ke apartemen. Di sana Suzume membuka kamar Sota dan melihat buku peninggalan keluarga yang berbicara tentang pintu dan monster-monster. Keluarga yang menjaga kunci penutup pintu tersebut dikenal dengan nama Onmyoji. Di sana ternyata teman sekolah Sota yang bernama Tomoya datang berkunjung. Lalu Suzume memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Sota. Kemudian tiba-tiba masuk sebuah peringatan gempa dari pemerintah Jepang lagi. Suzume pun melihat kembali monster asap tersebut. Seketika mereka pun pergi dari sana. Ternyata pintu itu berada di tengah-tengah lorong kereta api dan di sana juga sudah ada Daijin. Di saat itu terjadilah pertarungan antara mereka. Sota menyuruh Suzume untuk pergi karena sepertinya akan ada bencana yang akan terjadi akibat gerbang pintu yang sudah terbuka. Namun Suzume bersikeras bahwa dia akan tetap mendampingi Sota sampai kapanpun itu. Lalu mereka pun melompat menaiki monster asap hitam yang semakin membesar di atas kota Tokyo. Suzume pun terseret oleh asap itu hingga membuatnya terlempar jauh ke atas langit. Sota berkata di tempat desa Suzume merupakan gerbang bagian ekor dari monster cacing hitam dan gerbang Tokyo merupakan bagian kepala dari monster cacing. Jadi dari ujung ke ujung wilayah Jepang, masing-masing dua sisi gerbangnya harus dijaga oleh dua batu kunci. Tapi karena Daijin sudah kabur, diduga dia juga membebaskan penjaga batu kunci gerbang Tokyo, sehingga kekuatan monster cacing ini tidak dapat dihentikan. Daijin yang berada di sana hanya bisa menyaksikan perjuangan Sota dan Suzume. Mereka tidak akan sempat menyelamatkan jutaan jiwa dan akan menjadi korban akibat gerbang Tokyo yang sudah terbuka. Daijin kemudian mengungkapkan sebuah rahasia bahwa selama ini Sota sudah dikutuk menjadi batu kunci yang baru untuk menggantikan Daijin. Hanya pengorbanan jiwa Sota lah yang bisa dapat menghentikan bencana dan monster cacing hitam itu, karena dibutuhkan batu kunci yang baru untuk menjaga dan mengunci gerbang agar tidak terbuka lagi. Mendengar hal itu, Sota pun baru menyadari bahwa selama ini dia telat memahami bahwa dirinya lah sang batu kunci yang baru. Suzume hanya bisa menangis nggak ikhlas bahwa Sota akan mengorbankan dirinya. Di sisi lain, cacing monster bertambah besar. Jika jatuh ke bawah akan menghancurkan Jepang. Sota pun ikhlas dan akhirnya mengeras menjadi kristal dan perlahan jiwa Sota pun menghilang. Suzume pun menancapkan kristal itu ke bagian tengah dari monster cacing besar itu dan menghentikan bencana besar. Seketika monster cacing besar di atas langit pun hancur dan menghilang berubah menjadi hujan pelangi. Suzume pun jatuh ke tanah. Daijin yang melihat hal itu pun langsung menyelamatkannya. Suzume pun akhirnya terbangun dan bersedih melihat nasib Sota. Dia pun memarahi dan benci sama Daijin lalu mengusirnya. Dan Daijin pun terlihat sedih. Secara perlahan badannya gemuk dan imut pun mulai mengurus dan keriput. Daijin pun pergi meninggalkan Suzume ketika dia tahu bahwa Suzume udah membencinya. Suzume pun segera menutup dan mengunci pintu Tokyo. Dia pun dengan pakaiannya sudah sobek, berdarah, sepatunya hilang, kembali pergi ke apartemen Sota dengan keadaan sedih dan merasa bersalah. Namun sebelum itu dia pun pergi dulu mengunjungi kakeknya Sota yang bernama kakek Hitsujiro. Ketika bertemu, Suzume berkata akan menyelamatkan Sota kepadanya. Namun kakek tersebut berkata tidak apa-apa, ini sudah takdir cucunya. Namun Suzume pun masih bersikeras untuk menyelamatkan Sota. Suzume pun berdebat dengannya untuk menyelamatkan Sota dan membuat kakek itu pun yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Di saat itu kakek Hitsujiro melihat kucing hitam penjaga gerbang pintu Tokyo yang bernama Sadaijin. Jadi di sini ada dua batu kunci kucing yang menjaga dua gerbang, Daijin si kucing putih dan Sadaijin si kucing hitam. Kakek berpesan kepada Sadaijin untuk melindungi Suzume yang hendak menyelamatkan Sota. Suzume pun pulang ke apartemen Sota. Berdasarkan informasi kakek, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Sota adalah pergi ke kampung halaman masa kecil Suzume yang terkena bencana tersebut, yang dimana ternyata dulu waktu kecil Suzume pernah kesasar masuk ke dimensi Ever After di
balik pintu tersebut di awal film tadi. Dia seperti tersesat di dalam dan diselamatkan oleh dua orang perempuan dan laki-laki yang dia tidak kenali. Dan inilah yang membuat Suzume merasa seperti deja vu ketika memasuki dimensi Ever After. Dalam perjalanan, dia bertemu Tomoya yang memakai mobil merah dan tantenya Tamaki yang udah jauh-jauh datang dari desa ke Tokyo untuk menjemput Suzume. Ketika itu terjadi cekcok dan perdebatan antara mereka bertiga. Namun Suzume meyakinkan bahwa dia tahu di mana Sota dan bisa menyelamatkannya. Dan mereka pun pergi dengan mengendari mobil Tomoya menuju ke kampung halaman masa kecil Suzume. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba Daijin berada di dalam mobil tanpa berkata apapun. Lalu mereka berempat melanjutkan perjalanan ke rumah masa kecil Suzume. Secara tiba-tiba hujan pun turun. Mereka pun berteduh karena mobil Tomoya sedikit error di bagian atapnya. Suzume pun masih nggak jujur dengan tantenya apa yang sebenarnya dia lakukan. Namun kesabaran tantenya udah ngelewatin batas. Dia pun mencurahkan semua isi hatinya dan membuat Suzume merasa bersalah. Dan ternyata Sadaijin kucing hitamlah yang merasuki jiwa tante Suzume sehingga dia bisa berkata jujur akan perasaannya. Sadaijin ternyata selama ini mengikuti mereka untuk menyelamatkan Sota sesuai amanah dari sang kakek. Dan terungkap pula bahwa sebenarnya dari awal Daijin ini kucing yang baik. Dialah yang membimbing Sota dan Suzume ke pintu-pintu gerbang yang akan terbuka. Jadi bukan Daijin yang membuka pintu-pintu tersebut. Suzume pun mengerti bahwa selama ini ternyata Daijin dan Sadaijin itu baik. Lalu hujan pun reda. Mereka berlima pun pergi untuk menyelamatkan Sota. Namun di perjalanan mobil Tomoya kecelakaan membuat mobilnya ringsek. Tante Suzume langsung menggunakan sepeda untuk membonceng Suzume karena mereka harus mengejar waktu untuk melanjutkan perjalanan. Sekuat tenaga, Tante Tamaki membonceng Suzume keponakannya itu karena rasa kasih sayangnya kepada Suzume yang sangat besar dan juga rasa kasih sayangnya kepada kakaknya tentang tanggung jawabnya untuk mengurus Suzume. Pada akhirnya mereka sampai. Segera Suzume mencari pintu masa kecilnya dulu yang bisa menuntutnya ke gerbang utama dimensi Ever After dan akhirnya dia menemukan pintu itu. Suzume pun langsung memasuki pintu itu diikuti oleh Daijin dan Sadaijin. Sadaijin kucing hitam bertransformasi berubah menjadi raksasa besar berwarna putih, menyerang dan bertarung dengan monster cacing besar itu. Suzume bekerja sama mencari kursi kecil yang berbentuk kristal yang di dalamnya terdapat jiwa Sota. Lalu terjadi pertarungan hebat antara mereka yang tak terhindarkan. Akhirnya Suzume berhasil menyelamatkan Sota kembali menjadi manusia. Tapi setelah itu, Suzume menghampiri Daijin. Seketika Daijin pun berubah kembali menjadi kunci batu pintu itu. Daijoubu? Suzume no ko ni wa Daijin. Singkat waktu mereka pun berhasil melawan dan menghancurkan monster cacing itu dan membawa kedamaian di dimensi Ever After. Suzume melihat dirinya di masa kecil dahulu di dimensi Ever After yang tersesat sedang mencari ibunya yang sebenarnya sudah tewas karena dilanda bencana. Suzume dewasa pun memeluk dirinya yang masih kecil dan menyemangatinya agar menerima keadaan dan berhenti menyakiti dirinya sendiri. Suzume memberi kursi itu kepada Suzume kecil. Suzume kecil dituntut oleh dirinya untuk keluar dari dimensi Ever After agar selamat. Dan ternyata terungkap selama ini yang menyelamatkan Suzume kecil adalah dirinya sendiri di masa depan. Pantes saja Suzume merasa kenal dengan Sota karena dulu saat tersesat di dimensi Ever After, ia melihat Sota dan dirinya di masa depan. Seperti time loop dan time paradox, Suzume kecil diselamatkan oleh Suzume dewasa di masa depan. Karena setiap terbukanya gerbang pintu dimensi Ever After, terbuka juga timeline serta koneksi antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Suzume dan Sota pun keluar dari dimensi Ever After dan mengunci kembali gerbang pintu Tokyo selama-lamanya. Lalu bersama tantenya, mereka kembali ke tempat Tomoya dan berpamitan dengan Sota serta Tomoya karena Suzume harus pulang kembali ke desa. Suzume berkata akan sangat merindukan Sota dan Sota berjanji akan berkunjung ke desa untuk menemui Suzume. Setelah mereka berdua berpelukan dan Sota pun pergi. Perpisahan antara Suzume dan Sota.
Suzume pun kembali ke desa dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, bercita-cita menjadi perawat, dan Sota pun menepati janjinya yang kembali mengunjungi Suzume beberapa bulan kemudian. Dan film Suzume no Tojimari pun akhirnya selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Salam Movie Mania, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.